Rapat menindaklanjuti optimalisasi rapat sebelumnya, Pak. Jadi sudah dilakukan di level Tampak, di Kecamatan Rambang maupun Kecamatan Tanjung Agung, bahwa ada beberapa areal yang menjadi sumber api dan rawan perambahan. Jadi di wilayah unit 3 Gemawang, kemudian di wilayah unit 5 Sodong. Dan karena ini rawan, dari tahun 2019 PT MHP melalui kebijakan manajemen mengusulkan masuk dalam RKT tahun 2021 untuk dilakukan optimalisasi atau pembersihan lahan, Pak. Dan yang dilakukan ini adalah semuanya dalam izin konsesi, baik itu dalam SK Pemerintah Kehutanan SK 038 maupun SK revisi terbaru itu nomor 799 tahun 2019. Kalau untuk lahan kita sendiri, Pak, yang sudah diklaim masyarakat itu berapa luasannya, Pak? Atas sebentar ini, Pak. Kalau yang akan kita optimalisasi ini yang diklaim untuk yang di unit 3 Gemawang itu ada mungkin sekitar 20-an sampai 30 hektar yang diklaim. Kemudian ada untuk yang di wilayah Tanjung Agung ya sama lah seperti itu klaim. Modusnya mereka sendiri seperti apa, Pak, mengklaim itu? Nah, kita sepakat tadi yang disampaikan oleh KPH, Pak Kapolres, Pak dan Pak Bupati, bahwa rata-rata kalau boleh disebut ada dalil coba-coba. Kalau istilah minjam dari Dinas Kehutanan Provinsi tadi menyampaikan bahwa sesungguhnya MHP ini sudah bekerja lebih dari 31 tahun. Dan SK kita pertama tahun 96 bekerja, SK sebelumnya tahun 90, kemudian kita sudah tahun 2021, artinya sudah 31 tahun. Nah, dalam kurun 31 tahun, mungkin anak keturunan kawan-kawan kita yang di sekitar kita yang bersinggungan dengan PT MHP inilah yang tadinya umur 10 tahun, kalau tambah 30 sudah menjadi 41 tahun. Nah, yang 41 tahun ini kadang-kadang yang bukan mereka tidak tahu, tapi mungkin karena informasi dari sebelumnya. Kemudian yang di wilayah optimalisasi di wilayah unit 3 Gemawang PT MHP adalah wilayah kerjasama sebenarnya dengan masyarakat, namanya MHBM PLS. MHBM PLS, dan untuk yang di unit 5 Sodong itu bekerja sama dengan masyarakat MHBM Tanjung Agung. Nah, di situ sebenarnya sama-sama ada hak dan kewajiban. Di MHBM ada hak dan kewajiban perusahaan, adapun hak dan kewajiban masyarakat. Di dalam PLS yang akan kita lakukan optimalisasi di unit 3 Gemawang ini sebenarnya secara historis sudah pernah digugat oleh masyarakat sudah digugat oleh masyarakat melalui demo besar-besaran pada tahun 99-2000. Waktu itu ketuanya PLS-nya Pak Juniel Komar. Dan alhamdulillah ini selesai melalui mediasi, lahirlah MHBM seluas 12.050 hektar. 12.050 hektar ini yang saat itu diusulkan ke Kementerian untuk dilepaskan. Kemudian usul diakomodir, mau dilepaskan, MHP menggugat. Sehingga ternyata 12.050 hektar itu dikembalikan lagi, kalah gugatan mereka, kita dimenangkan saat itu bahwa 12.050 hektar adalah benar-benar kawasan hutan konsesi. Kita lakukan optimalisasi seluas tadi yang sudah kita sampaikan di rapat, Pak. Benar, luasnya tadi 67. Pihak perusahaan sendiri untuk Tata batas baru karena kita sudah ada revisi SK tahun 2019 tahun nomor 799. Ya, tata batas kita melalui konsultan supaya netral, melalui konsultan namanya PT Dongeng Alaraya. Itu sudah dilakukan tata batas. Melalui artinya mentaati regulasi yang ada di dalam kawasan hutan yang disampaikan oleh Pak KPH tadi. Beberapa unit operasional, Pak, ya. Untuk di unit 3 Gemawang itu lebih kurang tadi sudah kita sampaikan 200-an hektar lebih. Kemudian di unit 2 Merbau sekitar 80-an lebih. Kemudian di unit 5 sekitar 140-an hektar lebih. Seperti itu. Total 679 tadi ya. Total 679, kurang sedikit karena ada revisi kan. Ya. Itulah yang akan optimal kan. Optimalisasi ya. Jadi sosialisasi yang disarankan dari pemerintah kabupaten, Kapolres dan Dandim ya kita akan lakukan. Tapi sebenarnya di level Tapak, level kecamatan Koramil dan sektor sudah kita lakukan sebenarnya sih kegiatan
sosialisasi bahwa kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah areal konsesi izinnya PT MAP yang kita akan kembalikan fungsinya sebagai fungsi hutan tanaman industri. Dari 69 yang akan dioptimalkan itu berapa hektar lah kira-kira yang bermasalah? Tadi sudah kita sampaikan di rapat, Pak. Ada sekitar 50 hektar. Sekitar ya lebih kurang lah ya. 50 hektar ya. Ada bermasalah yang Dan klaim itu ya. yang ada tanaman yang mereka tanam tanpa izin MAP, ya seperti itu. Itu menarik Pak, apa terjadi? Sosialisasi dengan tim kecamatan Tripika bagaimana terhadap lahan yang disampaikan tadi ya, yang tanamannya di bawah 2 tahun ini bagaimana, yang tadi kalau kita sampaikan sekitar 30-50 hektar ini bagaimana, nanti kita cari opsi yang terbaik dengan catatan MAP juga tidak mau menzolimi dan tolong juga masyarakat jangan menzolimi kami, menzolimi perusahaan.